Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan lam yansa khaliquna lahu. Tuhan kita, pencipta kita tidak pernah melupakan kejadian ini. Kebahagiaan si Abu Lahab tidak dilupakan oleh Allah SWT. Bahkan dengan hadis inilah yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan tentang bagaimana kejadian Abu Lahab. Sampai-sampai Abu Lahab pun berkat kejadian atau bahagia sekali saja. Padahal kita tahu Abu Lahab itu musuh pertama Rasulullah SAW dari kalangan keluarganya lagi. Yang pertama kali mencengkal, yang pertama kali mengolok Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم أما بعد إن saya hormati, saya muliakan akhina Al-Habib Mahdi Al-Jufri, Habib Hussein Al-Kaf, mudah-mudahan diberkahi Allah, dirahmati Allah, diangkat derajat, kabulkan hajat, bahagia dan selamatkan di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, Imam Musalla Nur Iman, begitu juga Al-Ustadz Qari serta Al-Ustadz Abu Yazid beserta timnya, yang mudah-mudahan diberkahi Allah, dirahmati Allah, dimuliakan, diangkatkan derajat, dikabulkan, bahagiakan serta selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga para hadirin wal hadirat, peringatan hari besar Islam Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musalla Nur Iman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat pian. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat pian. Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk pian berataan sehat wal afiat. Serta mudah-mudahan kita semuanya di akhirat dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, dalam keadaan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang ini kita memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih diundang oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir memperingati hari kelahiran Baginda Nabi Muhammad. Bukan cuman langgar saja yang mengadakan, tapi ketahuilah, kayak apapun usaha daripada panitia, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk mengadakan acara memperingati Maulid kekasihnya
baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi ini acara. Artinya kita sekarang dalam perhatian Allah, kita sekarang dalam perhatian baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tak lain agar kita semua yang hadir ini beruntung, agar kita semua yang hadir ini mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sesuai dengan nama musallahnya, Nur Iman, cahaya daripada keimanan. Teringat kisah salah satu paman baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau itu masuk Islam secara terang-terangan, masuk Islam setelah peperangan Badar. Beliau ketika itu menjadi tawanan perang Badar. Karena kala itu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, itu berperang bukan di dalam saf barisan Rasulullah, tapi sebaliknya di saf barisan daripada orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau tidak membunuh, tidak berperang sama sekali. Beliau cuma memegang pedang. Abbas bin Abdul Muttalib cuma memegang pedang saja. Jika ada yang menebas, dia akan telak, akan dia tahan dengan pisaunya, dengan pedangnya. Akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib dijadikan tawanan, disandera. Setelah itu ditebuslah Abbas bin Abdul Muttalib, balik ke kota Makkah, lalu kembali lagi ke kota Madinah dan mengiklankan, mengumumkan bahwasanya dia masuk Islam, menjadi muslimin dalam saf barisan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Abbas bin Abdul Muttalib ini bermimpi saudaranya yang tak lain dikenal dengan Abu Lahab. Mimpi ini diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis marfu', yang terangkat hadis tersebut kepada seorang sahabat, itu hadis marfu' namanya. Dan sahabat ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi saudaranya itu diringankan siksaannya di neraka setiap hari Senin dengan cara meminum air segar di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Itu mimpi Sayyidina Abbas. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Apa rahasianya? Kenapa kok hari Senin? Kenapa kok bukan hari yang lain? Ini yang menjadi suatu kunci untuk kita semuanya. Kenapa kok hari Senin? Rasulullah SAW menjelaskan, ahli tarikh menerangkan bahwasannya ketika Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, ibunda baginda Nabi Muhammad, ketika melahirkan Rasulullah SAW di hari Senin 12 Rabiul Awal, tepat atau kurang lebih antara jam 2 atau jam 3 menjelang fajar, dibantu Siti Aminah. Di situ ada Syafa'. Siapa itu Syafa'? Syafa' itu adalah ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad. Yang kerjaan beliau Syafa' ini adalah sebagai bidan. Dibantu juga oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu siapa? Thuwaibah itu tak lain adalah budak atau hamba sahaya milik Abu Lahab. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW keluar dalam keadaan sajidan syakiran hamidan,
dalam keadaan wulida makhtunan makhulan maqtu'a surrah, dalam keadaan sujud syakiran seakan-akan bersyukur, dalam keadaan makhulan memakai sifat mata atau celak, makhtunan dalam keadaan sudah terkhitan Rasulullah SAW, maqtu'a surrah sudah terpotong tali pusar Rasulullah SAW. Bahagia Syafa' melihat begitu baginda Nabi Muhammad SAW itu keluar, lalu dilihat bahwasannya semua di alam semesta itu menjadi dekat. Sampai-sampai Syafa' mengatakan di dalam Maulidul Habsyi yang tadi kita baca, Syafa' itu sampai mengatakan hatta nadhartu ila qusurir Rum. Itu semuanya menjadi dekat sampai-sampai aku melihat istana-istana Romawi itu menjadi terlihat semuanya. Padahal kelahiran Rasulullah di kota Mekah. Tapi istana Romawi terdekat itu di Syam. Di Syam, Suriah. Kurang lebih 1.500 kilometer jaraknya. Tapi terlihat. Kenapa semua menjadi dekat? Bahkan ketika Rasulullah SAW keluar dari perut atau rahim Sayyidatina Aminah, itu ada orang kala itu berjalan di tengah-tengah malam, di waktu malam itu mereka berjalan dengan menundukkan kepalanya seperti seakan-akan ada barang atau ada sesuatu di atas kepalanya. Mereka berjalan seakan-akan ada sesuatu. Kenapa? Seakan-akan ada tertimpa sesuatu. Ternyata bahkan bintang-bintang di langit pun seakan-akan menjadi dekat semuanya. Kelahiran Rasulullah SAW, semuanya ingin mendekat Rasulullah SAW. Salah satunya Thuwaibah karena terlalu bahagia, Thuwaibah kemudian keluar dari rumah Aminah, ingin memberikan kabar gembira kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Lalu kemudian Thuwaibah datang, kemudian menggedor pintu Abu Lahab. Ya Sayyidi, ya Sayyidi. Wahai tuanku, wahai tuanku. Abu Lahab dalam keadaan tidur. Bangun Abu Lahab. Dibuka pintu tersebut dalam keadaan Abu Lahab sangat marah. Begitu belum meluapkan emosinya, tiba-tiba Thuwaibah mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuanku, katanya. Laqad wulidal lailah Ibnu akhika Abdullah. Wahai tuanku, katanya, telah lahir sekarang ini barusan anak daripada saudaramu yang bernama Abdullah. Berubah drastis Abu Lahab menjadi bahagia. Saking bahagianya itu Abu Lahab sampai-sampai mengatakan kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, benarkah? Benar. Kalau begitu wahai Thuwaibah, engkau aku bebaskan karena engkau memberi kabar gembira ini. Budak perempuan yang bernama Thuwaibah tersebut dibebaskan. Dan Thuwaibah ini adalah orang perempuan yang pertama kali menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Qad arda'athu Thuwaibatun wa Halimatun. Telah disusui Rasulullah SAW yang pertama oleh Thuwaibah. Lalu kemudian ini selain ibundanya yaitu Sayyidatina Aminah. Siapa? Thuwaibah. Kemudian baru Halimah. Subhanallah, kejadian ini Allah selalu mengingatnya. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadits atana. Annal azaba mukhaffafun fi kulli yaumi itsnaini li farhatihi biman wafana. Syekhana Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan lam yansa khaliquna lahu. Tuhan kita, pencipta kita tidak pernah melupakan kejadian ini. Kebahagiaan si Abu Lahab tidak dilupakan oleh Allah SWT. Bahkan dengan hadis inilah yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan tentang bagaimana kejadian Abu Lahab. Sampai-sampai
Abu Lahab pun berkat kejadian atau bahagia sekali saja. Padahal kita tahu Abu Lahab itu musuh pertama Rasulullah SAW dari kalangan keluarganya lagi. Yang pertama kali mencengkal, yang pertama kali mengolok Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW turun ayat yang mengatakan wasda' bima tu'mar wa'rid anil jahilin atau musyrikin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, kumpul semuanya, Quraisy, orang-orang Quraisy semuanya kumpul. Begitu kumpul di satu tempat, di bukit, Rasulullah naik ke bukit tersebut sambil mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, baik kalian kaum Quraisy, kalau aku mengatakan bahwasannya di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai aku? Mereka semuanya mengatakan kami mempercayai wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah sama sekali berdusta. Tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan kebohongan ataupun dusta. Lalu Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, sesungguhnya di hadapan kalian di masa-masa yang akan datang ada dua tempat, immal jannah wa imman nar. Kalau enggak tempat itu surga, bisa-bisa tempat itu neraka. Wa ana rasul ilaikum, dan aku adalah utusan Allah untuk kalian. Marah. Yang pertama kali maju Abu Lahab. Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau ya Muhammad. Apa gara-gara kabar yang kamu katakan ini kamu mengumpulkan kami? Allah Subhanahu wa taala yang balas. Turun ayat mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir surat. Di sini disebutkan apa itu? Salah satunya Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak cukup dan tidak bisa menyelamatkan hartanya Abu Lahab, bahkan keuntungan yang didapatkan Abu Lahab. Saya selana ronda talahab, akan masuk di api neraka yang memiliki kobaran-kobaran yang sangat dahsyat. Wa mra'atuhu, dan perempuannya, istrinya, hammalatal hatab, sebagai pembawa kayu bakarnya untuk menyiksa Abu Lahabnya. Fi jidha hablun min masad, dan di lehernya si perempuan atau istri daripada Abu Lahab terdapat ikatan-ikatan duri yang menusuk di lehernya. Dikutuk. Para penyair mengatakan, idza kana hadzal kafira jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi kulli itsnaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhanna bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini orang kafir, Abu Lahab orang kafir. Kalau ini orang kafir sudah dikutuk oleh Allah dalam surat Tabbat, dan di neraka jahanam mukhallada, terus disiksa di situ. Namun ata annahu fi kulli itsnain, ada kabar riwayat Abu Sayyidina Abbas yang mengatakan yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Setiap hari Senin, karena senangnya bahagianya hari Senin, maka hari Senin tersebut tidak dilupakan Allah, diringankan. Kita umat Nabi Muhammad setiap hari senang bahagia dengan Nabi Muhammad. Ini Maulid hari Senin, malam Selasa, besok Maulid, hari Rebo Maulid, Kamis Maulid, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu lagi. Tiap-tiap waktu kita Maulid. Kalau yang namanya Abu Lahab
diringankan hari Senin karena bahagia hari Senin, kita tiap hari bahagia. Pertama, jadi pantas kalau kita juga insya Allah jauh daripada siksaan. Hari Senin, tiap hari kita. Fama dhannu bil abdi tula hayatihi. Bagaimana dengan seorang hamba yang setiap waktunya dia bahagia? Bi Ahmad masruran, karena Nabi Muhammad dia selalu senang bahagia. Wa mata muwahhida, dan wafat dalam keadaan beriman. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita wafat, mudah-mudahan setelah panjang umur sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka kita insya Allah jauh daripada siksaan-siksaan Allah. Artinya kunci keselamatan itu baginda Nabi Muhammad. Kunci kebahagiaan itu adalah baginda Nabi Muhammad. Kunci kemakmuran itu baginda Nabi Muhammad. Kalau pian ingin mendapatkan keberuntungan, bahkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, nggak ada tempat lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang merasa dia tampan kalau meniru orang kafir. Ini zamannya zaman kalau sekarang ini yang ditiru orang-orang apa? Korea. Dia merasa dirinya tampan kalau niru orang Korea. Padahal subhanallah dia nggak sadar. Korea, kalau dibilang Korea itu tampan, pian tahulah artis Korea itu memang kulitnya lembut, jenggot sama kumis nggak tumbuh di wajahnya orang Korea. Kenapa? Karena banyak operasi plastiknya. Pian cari di mana-mana yang namanya ember, timba, nggak mungkin muncul yang namanya jenggot kumis karena plastik. Laki sudah ditentukan bahwasanya laki itu pakai ini, ada kumis, ada jenggot, selesai. Kecuali kalau memang nggak tumbuh. Ini dirapikan, nyuntuh baginda Nabi Muhammad, biar pian guring saja. Pian guring dapat pahala. Pahala apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ini kadang dicukur yang ditiru orang-orang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Ini baginda Nabi Muhammad sudah ada. Kita baca sejarahnya, kita baca syama'ilnya, sifat-sifatnya. Pian selamat kalau mencontoh beliau. Pian dapat kecintaan Allah kalau pian nyontoh beliau. Sudah jelas ayatnya, sudah disebut berapa kali sudah. Ayat yang berbunyi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah sering. Cuman yang subhanallah kita kadang kada sadar. Ayat itu disebutkan. Pian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau pian duduk kemudian bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, salat hebat-hebatan. Tapi kalau salat pian enggak ada cinta kepada Rasulullah SAW, percuma. Beda antara salatnya orang yang cinta kepada Rasulullah dengan orang yang salatnya enggak ada rasa cinta. Bahkan berapa ulama yang para aulia yang mengatakan bahwasannya intisari daripada iman al-mahabbah. Inti daripada iman itu cinta. Kalau ada cintanya itu hakikat iman. Makanya sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa fir riwayah wa nas ajma'in. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang atau sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, sampai aku lebih dicintai olehnya dibandingkan bahkan bapaknya dan anaknya. Riwayat dan seluruh manusia.
Sampai hakikat iman itu disambungkan dengan kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini momen-momen supaya kita tambah cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ini solawat, ya, yang dikatakan solawat itu, ya, yang sampai dikatakan idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau seseorang menyukai sesuatu berarti banyak menyebutnya. Jangan sampai kita ngaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah solawat. Atau solawat sehari masih 100 kali, kurang. Ulama mengatakan, ya, sepakat bahwasannya paling sedikitnya solawat kepada Rasulullah itu sehari 300 kali. Dengan apapun lafadznya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun apapun solawat-solawat yang lain. Yang menjadi pertanyaan, kita solawatnya berapa kali? Tanda cinta adalah meniru. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kita meniru Rasulullah? Di bagian mana kita mencontoh Rasulullah? Di kehidupan yang mana kita mencontoh Rasulullah SAW? Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi hamba Allah yang diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah SAW selalu ada di pandangan mata kita terus, sehingga kita tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu kecuali kita meniru Rasulullah. Dan mudah-mudahan hati kita penuh dengan nama Nabi Muhammad, penuh dengan cinta kepada Rasulullah, penuh dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Anggota tubuh kita dimuliakan dengan mencontoh, meniru Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, keinginan kita disampaikan Allah, cita-cita kita diluluskan Allah. Dan semoga jika ada keluarga kita yang sakit, berkat baginda Nabi Muhammad, berkat Rasulullah SAW, atau di antara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Detik-detik ini juga disembuhkan Allah, disembuhkan Allah, disembuhkan Allah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi jami' hajatina, hajat ad-dunya bil maisarah, hajat al-akhirah bil maghfirah, warhamna. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad, aslih umat sayyidina Muhammad, ighfir li umat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an umat sayyidina Muhammad. Allahumma altuf bi umat sayyidina Muhammad. Allahumma shfi marda umat sayyidina Muhammad. Allahumma wahid kalimat umat sayyidina Muhammad. Allahumma ahlik adu umat sayyidina Muhammad waj'alna wal hadirin min khiyari umat sayyidina Muhammad. Bijai sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.